Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Maulinda dengan NIM 122110031, kelas A siang dari Prodi PPKN. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UAS dari dosen Dr. Idham Azwar, yaitu mata kuliah Inovasi Pembelajaran PPKN. Langsung saja, di sini adalah jawaban dari nomor 1, yaitu adapun komponen utama pendidikan kewarganegaraan menurut J.J. Chogan dan David Kers. Nah, yang pertama yaitu menurut Chogan ada 3, yaitu komponennya yaitu pengetahuan kewarganegaraan, yang kedua keterampilan kewarganegaraan, dan yang ketiga disposisi kewarganegaraan. Sedangkan menurut Kers, yang pertama itu ada pendidikan tentang kewarganegaraan atau education about citizenship. Yang kedua, pendidikan melalui kewarganegaraan ataupun education towards citizenship. Dan yang ketiga, pendidikan untuk kewarganegaraan, yaitu education for citizenship. Nah, adapun kesamaannya yaitu sama-sama menekankan pentingnya pengetahuan keterampilan dan nilai-nilai dalam pendidikan kewarganegaraan. Nah, adapun perbedaannya, yang pertama menurut Chogan yaitu fokus pada komponen individu, dan sedangkan menurut Kerr fokus pada pendekatan pedagogis. Nah, Kers ini membedakan menjadi 3 tahap dalam pendidikan kewarganegaraan, yaitu pertama, pendidikan tentang kewarganegaraan yang dimana memberikan pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab warga negaranya. Yang kedua, pendidikan melalui kewarganegaraan yang dimana melibatkan siswa dalam kegiatan ataupun dalam mempromosikan nilai-nilai kewarganegaraan. Dan yang ketiga, pendidikan untuk kewarganegaraan yang dimana mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan bertindak secara bertanggung jawab sebagai warga negaranya. Nah, jawaban soal nomor 2 yaitu inovasi dalam pembelajaran PPKN di kelas. Yang pertama, dapat dilakukan melakukan penerapan teknologi yang dimana menggunakan media pembelajaran yang interaktif seperti video, animasi, dan simulasi. Menggunakan platform online untuk berdiskusi, kolaborasi, dan penilaian. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek yang dimana melibatkan siswa dalam proyek penelitian dan aksi yang terkait dengan isu-isu tentang kewarganegaraan. Dan yang ketiga, memberikan siswa kesempatan untuk belajar secara mandiri dan berkolaborasi dengan teman sekelasnya. Nah, yang keempat, penilaian secara autentik yang dimana menggunakan berbagai metode penilaian untuk mengukur perkembangan siswa, yang dimana seperti portofolio, proyek, dan presentasi, yang dimana dan melibatkan siswa dalam proses penilaian dari penilaian teman sebaya. Nah, lanjut pertanyaan atau jawaban dari nomor 3 yaitu inovasi menurut Schumpeter dan Roger Everett dalam konteks PPKN. Menurut Schumpeter, inovasi adalah proses penghancuran kreatif yang dilakukan oleh pengusaha, yang dimana inovasi ini seringkali melibatkan risiko atau ketidakpastian. Menurut Roger Everett, yaitu inovasi adalah proses penyebaran ide baru yang diadopsi oleh individu ataupun organisasi, yang dimana inovasi ini melalui proses yang dapat difungsikan yaitu sebagai penyebaran ide dari satu orang ke orang lain. Nah, adapun penerapannya seperti yang pertama, pendekatan Schumpeter, yang dimana guru dapat bertindak sebagai pengusaha, yang dimana mengembangkan dan menerapkan ide-ide baru untuk pembelajaran PPKN ini. Yang kedua, pendekatan menurut Roger Everett, yaitu dimana guru dapat memfasilitasi di fungsi inovasi dengan mendorong kolaborasi antara guru dan berbagai praktik yang terbaik. Nah, jawaban selanjutnya soal nomor 4 yaitu bagaimana manfaat pembelajaran berbasis proyek ini dalam pembelajaran PPKN. Yang pertama, yang meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep dan isu-isu kewarganegaraan. Dan yang kedua, yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah serta komunikasi siswa. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran.
yang dimana membantu siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam kehidupan nyata ataupun sehari-hari. Nah, contoh proyeknya seperti melakukan penelitian tentang sejarah demokrasi di Indonesia, ataupun mengembangkan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang hak dan tanggung jawab warga negaranya, serta merancang solusi untuk masalah sosial di komunitas lokal. Nah, jawaban dari soal nomor 5 yaitu tantangan metode pembelajaran PPKN yang inovatif. Nah, yang pertama perlunya persiapan, yaitu memerlukan perancangan dan persiapan yang matang dari guru. Dan yang kedua yaitu sumber daya, yang dimana memerlukan akses ke teknologi dan sumber daya lainnya. Dan yang ketiga penilaian, yang dimana mengembangkan metode penilaian yang efektif untuk mengukur hasil belajar siswa. Dan yang keempat perubahan budaya, yang dimana memerlukan perubahan dalam budaya belajar dan mengajar di sekolah. Nah, dapat saya simpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan ini yang inovatif penting untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Nah, dengan menerapkan berbagai metode pembelajaran yang inovatif, guru dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang mereka butuhkan untuk sukses dalam masyarakat demokrasi. Nah, mungkin itu saja jawaban dari soal UAS saya, yaitu makul inovasi pembelajaran PPKN. Sampai sini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.